Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, minggu lalu kita udah belajar tentang tanya jawab ya. Kita tanya jawab, dan tentang 1 bulan lalu kita membahas terkait dengan beberapa hal, termasuk tentang cara berhijrah yang benar, kan gitu kemarin. Maka hari ini kita bahas yang ringan-ringan saja, karena awal bulan nih kalau berat-berat dia ndak juga masuk kaji itu kan. Maka hari ini kita belajar yang ringan-ringan saja, yaitu kita membahas tentang, sering ditanyakan kepada saya, Ustazah, apa zikir yang paling afdol? Zikir itu kan banyak ya. Apapun, tunggu dulu, apa itu zikir? Zikir itu artinya mengingat. Bahasa lainnya adalah memuji. Segala yang isinya puji-pujian itu zikir. Dalam sholat itu ada zikir yang artinya puji-pujian itu zikir. Contoh, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Zikir betul? Artinya Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Itu juga zikir. Apa bedanya dengan doa? Kalau doa adalah meminta kepada Allah. Jadi dalam sholat itu antara zikir dan doa dia bercampur. Tapi kalau duduk antara dua sujud itu doa. Jadi sholat itu terdiri dari zikir dan doa, betul? Ya, kalau zikir mengingat Allah, kalau doa minta sama Allah. Contoh Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Itu zikir atau doa? Zikir. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Zikir doa? Zikir. Lanjutnya lagi. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Zikir doa? Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta pertolongan. Zikir atau doa? Doa. Zikir dan zikir. Meminta daripada aku minta pertolongan. Doa. Itu doa. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Zikir doa. Jadi sholat itu terdiri dari zikir dan doa. Tuh. Yang kedua, baca Quran terdiri dari zikir dan doa. Udah nggak ada lagi yang lain. Al-Quran itu zikir, betul? Walaupun tentu ada isinya doa. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Ya, itu adalah doa. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Zikir doa? Nde. Zikir doa? Zikir. Pokoknya sholat itu terdiri dari zikir dan doa. Baca Quran terdiri dari zikir dan doa. Termasuk zikir pagi, siang, malam. Nah, zikir pagi, siang, orang susah membedakan nih. Zikir pagi, petang misalnya. Mana zikir, mana doa, dia bingung. Padahal zikir pagi, petang itu sebenarnya adalah zikir dan doa pagi dan petang. Ya dong? Sama dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Jadi zikir pagi petang lebih tepatnya zikir dan doa pagi petang. Nah, di antara zikir yang banyak ini, zikir dalam sholat, zikir baca Quran, zikir pagi petang, termasuk zikir-zikir subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Di antara banyak zikir-zikir ini, zikir mana yang menjadi tiang? Zikir mana yang menjadi keutamaan? Zikir mana yang paling afdal? Kita tidak memilih-milih zikir. Cuman kalau ditanya, apa zikir yang paling afdal? Jelas dalam dalil dikatakan, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, kenapa itu zikir yang paling afdal? Karena itu adalah zikir tauhid. Orang masuk Islam baca itu. Asyhadu, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling afdal. Kenapa? Karena dia adalah top one. Kenapa? Karena dia mengandung kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Karena kenapa? Kan saya sering bilang sebelum saya sampaikan tentang makna la ilaha illallah. Orang rajin pun dia sholat, rajin pun dia zakat, rajin pun dia puasa, tapi tidak karena Allah, maka rontok tauhidnya. Puasa dia karena dia, tidak la ilaha illallah, tidak bukan karena Allah. Orang majelis ta'lim, bukan karena Allah, rontok. Orang misalnya sedekah, bukan karena Allah, rontok. Maka kalimat la ilaha illallah, kita beramal kecil, tapi karena Allah, dibanding beramal besar, karena kepentingan pribadi, karena keinginan pribadi. Lebih bagus kecil tapi niatnya benar-benar karena Allah. Ini makna la ilaha illallah. Jadi make sure 24 jam kehidupan kita itu ada tiada Tuhan selain Allah. Rasanya akan beda, kehidupan kita akan beda, semangat kita akan beda, mentaliti kita akan beda. Kalau kita bisa memaknai la ilaha illallah. Yuk kita bahas apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Pertama, tiada Tuhan selain Allah. Pertama adalah tidak ada yang disembah kecuali Allah. Saya akan sampaikan beberapa contoh ya. Akan saya sampaikan beberapa contoh. Sering ya dengar ceramah Pak Ustadz yang maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, biasanya kalau kita menyembah berarti kita memuliakan, kita mengagung-agungkan, kan gitu kan? Artinya tidak ada yang berhak diagungkan dan dimuliakan selain Allah. Sikap akan berbeda kalau tauhidnya benar. Sikap akan berbeda kalau tauhidnya salah. Contoh, ibu-ibu. Banyak yang nanya sama saya, bukan berarti orang ini nggak pakai tauhid, tapi agak geser sedikit. Misalnya nih, contoh, Ustazah, iya, boleh nggak saya sholat pakai mukena yang udah nggak dicuci sebulan, terus nggak pakai celana dalam, tapi mukenanya saya pastikan tidak transparan, tapi udah 6 bulan saya nggak cuci mukenanya Ustazah. Misalnya nih pura-puranya, ya kan, nih pura-puranya aja Bu Dea. Bukan saya bilang ini tidak benar tauhid, tapi pergeseran, mengalami pergeseran. Ustazah, saya nggak cuci mukena katakan udah 2 bulan, terus saya ke sholat tuh malas. Ujung-ujungnya saya sholat pakai celana dalam, pakai bra aja. Terus saya nggak pakai baju di dalam Ustazah. Tapi saya sholat, saya kan nutup aurat. Saya tanya sama ibu-ibu, sah nggak sholatnya?
Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi masalahnya bukan sah dan tidak sahnya aja. Tapi sholatnya sah. Kalau ditanya sama saya boleh nggak? Boleh. Iya kan? Tapi masalahnya ketemu manusia gimana coba? Kalau ketemu atasan, kepala sekolah anak, mau daftarkan anak sekolah. Nah, ibu jawab sendirilah, maksud saya itu. Ke mall rapi-rapi. Setiap kaco, acak calia, ketemu kaca di mall, berkaca lagi. Makanya al-mar'atu mir'ah. Al-mar'ah pakai fathah. Al-mar'ah artinya perempuan. Al-mir'ah artinya kaca. Perempuan tuh di mana ada kaca ada perempuan. Di mana ada kaca ada perempuan. Satu fathah, satu kasrah. Al-mar'ah artinya wanita. Al-mir'ah artinya perempuan. Terbalik. Iya betul, terbalik. Cuman naik. Al-mar'ah artinya perempuan. Al-mir'ah, jadi di mana ada mir'ah, di situ ada mar'ah. Nggak percaya cobalah cek. Pasang di rumah Bu Desnya kaca. Saya rasa setiap yang lewat menengok ke situ. Jadi enggak ya. Nah, yang enggak suka kaca. Enggak damai soalnya. Terbalik. Kalau pas mandi dia berkumpul kaca. Oke. Nah, jadi apa yang saya maksud di sini? Ustazah boleh nggak sih sholat kita nggak pakai celana dalam, nggak pakai bra, cuman pakai gini. Ustazah boleh nggak bangun pagi langsung sholat pakai daster itu, tak ganti baju, boleh nggak? Boleh nggak? Selagi nggak kena najis kan boleh ya kan? Nggak pakai bra, nggak pakai celana dalam, boleh nggak? Boleh. Inti sholat itu adalah nutup aurat. Yang penting mukenanya tertutup. Cuma masalahnya itulah susah pula kita bicara ya kan. Iya ya kan. Tapi saya selalu bilang boleh, iya kan? Boleh. Ustazah kalau sholat subuh ndak mandi boleh nggak Ustazah? Nggak usah sholat subuh nggak mandi. 5 hari pun ndak mandi ndak apa-apa doh. Sholatlah. Selagi nggak kena najis nggak ada masalah. Tapi kan sunnahnya apa? Bangun 30 menit sebelum azan subuh, keramas, mandi, itu kan sunnah Rasulullah. Lalu kemudian menjelang subuh kita tahajud, menjelang azan kita berdoa. Jadi menghadap Allah itu kita benar-benar siap. Nah, giliran kita mau ke mall, kita mau arisan, ya, kita mau pergi ke pesta, ngantar anak ke kepala sekolah, daftar sekolah, rapinya luar biasa. Jadi ini ada pergeseran dari kalimat la ilaha illallah. Apakah syirik? Tidak syirik. Apakah berdosa apakah berkurang pahalanya ketika dia sholat nggak pakai baju? Enggak, pahalanya sama aja. Cuman kena adabnya. Nah, itu adalah feeling. Feeling bagaimana kita menghadap Allah Azza wa Jalla, menyembah Allah itu dalam keadaan siap. Itu adalah tauhid. Baju dibeli banyak-banyak. Mukena 2 seumur hidup. Baju dibeli banyak-banyak. Sejedah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu juga. Sama hidupnya Zah. Coba. Handphone berganti-ganti. Al-Quran 1 rumah, 1 keluarga, 1 dinasti. Mau beli baju mikir. Enggak mikir. Beli Quran, istiqoroh lah dulu untuk beli Quran. Mau beli Quran istiqoroh dulu. Beli enggak ya? Allah. Coba gimana kita mau lebih baik? Beli baju tak menghantarkan kita kepada kemuliaan, melainkan hanya kemuliaan di mata Allah, itu pun belum tentu. Tapi Quran dari zaman dinasti 7 turunan itu juga dipakai 1 keluarga. Bapaknya make itu ditandain, maknya make itu ditandain, anaknya make itu ditandain. Pas salah satunya mau baca, manalah kemarin batasan bacaanku ya. Ujung-ujungnya Ali Imran Anisa, Ali Imran Atisa, Ali Imran aja lah, Ali Imran lagi. Nanti pas baca lagi, manalah kemarin bacaan Ali Imran sampai meninggal dunia. Coba bayangkan tuh. Jadi sebenarnya ini pergeseran tujuan. Makanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, kalau kita menyembah Allah, namanya menyembah.
tentu kita harus siap. Makanya saya menghimbau kepada ibu-ibu semuanya, kalau bisa, kan saya sering bilang, sholat tahajud tuh 5 menit sebelum azan subuh bisa, 15 menit sebelum azan subuh bisa. Tapi ada baiknya bangun 30 menit sebelum azan, atau 40 menit sebelum azan lah. Kalau azan di Pekanbaru jam berapa ya? Jam 4:55 sekarang kan? Nah, 4:55. Bangunlah jam 4 atau 4:15. Kayak gitu kan. Kita mandi dulu, disunahkan keramas. Itu dapat pahala sunnah keramas sebelum subuh. Lalu kemudian kita siap tahajud. Kan gak ngantuk-ngantuk lagi. Dapat kantuk-kantuk saya taruh. Iya kan? Kita baca Quran. Kemudian menjelang azan subuh kita berdoa. Menjelang fajar kan doa kita mustajab. Iya kan? Menjelang fajar doa kita mustajab gitu kan. Lalu kemudian kita sholat subuh, santai sampai syuruk. Setelah itu kita baru sarapan, kalau mau tidur, tidur. Silahkan. Tapi kan ini akan berbeda dengan orang yang bangun tergesa-gesa, kemudian sholat dia nggak mandi, wudunya ala kadarnya, kemudian terkantuk-kantuk, mau baca Quran terkantuk-kantuk. Kan beda makna dari penyembahannya. Kita nggak siap. Sementara ketemu kepala sekolah siap, pergi ke mall siap, pergi arisan siap. Nah, beda loh orang yang punya tauhid, yang duduk dengan yang separuh-paruh itu beda. Coba rasakan perbedaannya. Gimana kalau kita siap menyembah Allah dengan tak siap, itu akan berbeda. Maka digeser, dialihkan pergeserannya. Jangan handphone diganti-ganti, Quran itu ke itu terus. Satu Quran, satu rumah. Tidak. Satu Quran, satu orang. Apakah boleh banyak Quran satu orang? Boleh. Banyak Quran satu orang? Kalau bisa sih satu aja. Kadang ada yang artinya, ada yang enggak. Iya juga ya. Nah, maksudnya satu, cari yang lengkap supaya ibu tahu batasan kajian ibu. Diganti-ganti nggak apa-apa. Tapi tahu batasan ngajinya itu di mana. Satu ditandai batasannya. Baru terjemahannya boleh. Nah, seperti itu Bu. Jadi Ustazah boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam, boleh nggak sholat nggak pakai bra, boleh. Cuma adabnya kena. Kan kita mau menyembah Allah. Makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu-ibu, la sa'id indallah. Tidak ada pertolongan yang kita yakini melainkan pertolongan Allah. Ya, tidak ada pertolongan yang kita yakini melainkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Allah itu maha, yang pertama apa tadi? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada pertolongan yang kita yakini melainkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada pertolongan yang kita yakini melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah. Ibu-ibu, pertolongan itu datangnya dari Allah. Sebelum saya lanjutkan, masa iya kan yang nolong manusia? Gini. Ada dalil yang mengatakan in tansurullah yansurukum wa yusabbis aqdamakum. Kalau kita nolong agama Allah, akan Allah tolong kita. Bu, kehidupan dunia ini banyak sulitnya, betul? Kehidupan dunia ini banyak sulitnya. Mau ngurus apa-apa sulit, mau ngurus surat sulit, masukkan anak ke pondok sulit, masukkan anak sekolah sulit, ada duit milih sekolahnya sulit, iya kan? Ada uang di mana mau sekolahnya juga susah. Uang ada, dia nggak lulus, dia lulus uang nggak ada, iya kan? Sulit. Maka kita hanya berharap pertolongan dari Allah. Maksud saya apa? Hati-hati, tipis aja bedanya. Setiap kita sering minta tolong sama manusia, sering. Misalnya Bu, ya bantu anak saya untuk bisa belajar dengan baik ya Bu. Guru les anak bawa ke rumah. Ustadz, anak saya mau baca Quran. Bantu dia untuk bisa baca Quran ya Pak Ustadz. Kepala sekolah, Bu, anak saya ini tidak pandai. Tapi mau masuk sekolah Ibu. Saya tak nyogok Bu. Terus apa? Tolong satu Bu, ada ndak guru yang bisa mengajar mata pelajaran umum? Saya ajar dia les di rumah saya sebulan untuk bisa lulus tes di sekolah Ibu misalnya. Kan kita minta tolong sama manusia, betul? Nah, orang-orang yang menjalani proses minta tolong kayak gini, hukumnya mubah, hukumnya boleh.
Tapi satu aja yang menyebabkan tauhidnya menjadi tidak benar adalah kalau dia lupa untuk berdoa. Dia cuma usaha aja, dia nggak doa. Berarti mutlak dia berharap pada manusia, tak berharap kepada Allah. Maka doa tauhid. Oke? Apapun yang kita minta tolong sama manusia, jangan lupa doa. Makanya ada zaman sekarang yang masih nanya, Ustazah Nela, iya, saya malu minta doa sama Allah. Salam kanan, salam kiri. Salat saya kurang. Masa saya doa terus minta terus sama Allah? Doa itu memisahkan antara kita dengan kesyirikan. Kalau kita cuma minta usaha manusia tanpa berdoa, sudah pasti tauhidnya nggak benar. Yang kita yakini adalah Allah. Allah yang menggerakkan hati kepala sekolah untuk bisa bantu kita, oke? Allah yang menggerakkan hati teman kita untuk bisa menolong kita. Allah yang menggerakkan hati tetangga kita untuk bisa membantu kita menjaga anak kita kalau kita ada apa-apa. Allah yang menggerakkan hati saudara kita untuk membantu kita kalau kita ada apa-apa. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, minta tolong tanpa berdoa berarti tauhidnya bermasalah. Minta tolong diiringi doa, tauhidnya adalah benar. Jadi sebenarnya yang menolong itu adalah Allah, bukan orang. Nah, ini hati-hati. Tidak ada yang berhak kita minta tolong kecuali Allah. Makanya jangan lupa berdoa. Doa itu memisahkan antara kita dengan ketauhidan. Banyak orang minta tolong, dia percaya kepada manusia aja. Dia punya link, dia punya jaringan, dia pejabat, minta tolong sana, minta tolong sini. Tapi dia nggak sholat, dia nggak doa, dia nggak ibadah. Nah, ini adalah bentuk salah satu tidak mengamalkan konsep la ilaha illallah. Kenapa kamu berdoa? Karena saya ingin mengharapkan bantuan Allah. Loh, kan ada manusia yang bantu. Ya, karena Allah yang mengizinkan dia membantunya. Jadi doa aja. Doa aja. Doa sambil usaha. Hilang doanya, tauhidnya bermasalah. Jadi ketika kita berdoa, kita meletakkan Allah pada tempatnya dan meletakkan manusia pada tempatnya. Paham? Jadi jangan lupa rajin-rajin sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Setelah sholat doa. Doa itu tauhid. Tandanya minta sama Allah. Ustazah, cemana caranya mau jual rumah? Udah pasang pamflet sepanjang jalan. Udah dijual online. Udah minta tolong sama kawan. Di mana duduk bilang aku mau jual rumah. Aku mau jual rumah. Tapi nggak pakai doa. Tauhidnya bermasalah. Walaupun terjual rumahnya, berarti dia berharap pada manusia, tak sampai dia berdoa kepada Allah. Atau sebaliknya, dia asik berdoa aja, tapi dia ndak usaha. Ustazah, saya udah sholat duha, Ustazah. Saya udah doa supaya rumah saya terjual. Ibu jual nggak? Ada pamfletnya nggak? Ada, Ustazah. Di mana taruh pamfletnya? Di belakang rumah. Rumahnya jalan utama nggak? Jalan buntu. Malaikat Jibril pun tak akan menengok itu. Jalan buntu. Dijualkan online nggak? Nggak ada, Ustazah. Dibilang-bilang nggak sama teman? Nggak, Ustazah. Nggak bisa juga. Hah? Salat taubat belum selesai lagi. Udah berapa hari dah? Dari tanggal 22 Ustazah. Sampai kapan udah? Berapa hari? Atau Ustazah kan 60 hari. Baru tanggal 22 Iya. bulan. Lanjut aja lah, jangan menangis. Kita nangis. Siap. Kalau salah saya sholat taubat, lele tauhid lo di masa apa saja. Terus aja Sholat hajat lagi ya. Gitu. Semangat. Jadi enggak apa-apa di bagian Ustazah. Hajat sama tahajud. Apa keinginan kita ya? Ibaratnya tahajud itu dokter umum. Hajat itu dokter spesialis. Kalau sholat tahajud itu bisa dimanfaatkan untuk mengampunkan dosa, untuk meminta, dia dokter umum. Tapi kalau sholat hajat dia spesialis, spesial untuk minta hajat. Pengen terjual rumah, pengen terjual tanah, pengen suami taat, pengen anak lulus, sholat hajat. Hajat itu kapanpun boleh, tapi lebih afdol itu sepertiga malam terakhir. Sama dengan tahajud, tapi minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Tapi boleh siang hari. Tafadhol. Pak Ustazah, kalau berdoa itu kita selalu selain habis sholat boleh Ustazah. Kita berzikir
zikir, duduk, terus kita berdoa. Membaca Al-Quran, habis itu kita berdoa. Boleh. Ustaz, Selain sholat. oke. Ustazah, kita berdoa tuh bisa nggak selain jam sholat? Lagi santai, zikir, berdoa. Gitu maksudnya? Duduk, santai, bingung mau ngapain, baca Quran, habis itu berdoa. Gitu ya? Maka atau lagi gelisah, terus kita berdoa. Atau lagi kita duduk-duduk, sholawatan, terus kita berdoa. Tentu boleh. Jangankan sambil duduk setelah zikir, setelah Al-Fatihah. Ibu nengok orang susah di tepi jalan, doa, ya Allah lindungi anak keturunanku seperti itu, sehatkan dia, berikan dia rezeki, kasihan dia ya Allah. Itu kan doa. Apa yang terdetak di hati itu doa. Tidak harus setelah sholat lah. Kan banyak tempat mustajab selain sholat. Satu, saat petir berbunyi. Bunyi petir, tor, ibu langsung doa. Kan gak sholat itu. Wih, petir berbunyi, sholat dulu kan gak juga. Ibu doa. Saat hujan lebat, itu kan ibu langsung aja doa, iya kan? Antara azan dan iqamah di rumah setelah suara azan, ibu kan doa, iya kan? Kemudian menjelang, tadi saya bilang menjelang azan subuh, saat fajar menjelang azan subuh, atau ibu lagi puasa, ibu mau sahur, itu juga doa. Tak pakai sholat nggak ada masalah, ya. Jadi tidak hanya setelah sholat. Cuman afdolnya doa itu kan zikir dulu. Kenapa? Tentu kita puji dulu baru kita minta. Bang, abang nih suami yang terbaik. Aku beruntung dapat abang. Minta duit bang. Nah ya kan? Angke-angke dulu baru minta. Nggak bisa dimarah-marah terus minta. Marah-marah ujung-ujungnya minta duit bang. Nggak bisa. Sama dengan Allah gitu juga. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain engkau. Baru Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkanlah hatiku yang keras nih Allah. Keras kali hatiku nih. Payah aku mau ngapa-ngapain. Ceramah ustazah ndak ingat. Lain telinga masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tak teringat lagi. Aku angguk-angguk aja ya Allah. Ya lunakkan hatiku. Kenapa Bude? Lunakkan hatiku. Misalnya kan puji dulu. Gitu. Ya jadi doa tuh kapan aja bisa. Ya, makanya tadi meminta pertolongan Allah. Orang makin banyak doanya, makin mantap tauhidnya. Jadi jangan lagi, nggak usah lagi aku doa kepada Allah, aku nggak pantas ibadahku dikit, jangan. Doa lebih banyak, lebih besar kemungkinan peluang dikabulkan. Yang doanya belum dikabulkan, mungkin doanya sesekali setahun. Tapi kalau doa terus, lebih besar peluang dikabulkan. Doa itu sama, dia ada konsep peluang. Saya ulang lagi yang sering saya sampaikan kemarin di tempat Kak Leni. Orang yang rajin keluar rumah, lebih besar peluang kecelakaan dibanding orang di rumah aja. Kan gitu. Orang yang rajin menghafal, besar peluang lebih cepat hafal dibanding orang yang ngafalnya sekali seminggu. Kan gitu. Orang yang banyak berdoa, lebih besar kesempatan dia mendapatkan pengabulan dari Allah dibandingkan orang yang jarang berdoa. Jadi sebenarnya kita ini mencari peluang. Orang yang buka usaha 24 jam lebih besar menghasilkan profit yang tinggi dibanding orang buka usaha cuma 2 jam saja. Ya, atau buka usaha cuma 8 jam saja. Nah, ini dia namanya konsep peluang. Walaupun kadang-kadang ada orang yang bekerja lebih cerdas, dia lebih banyak menghasilkan dibanding orang yang bekerja dengan keras. Nah, itu ilmu lain. Tapi yang jelas yang pengen saya sampaikan, semakin banyak kita berdoa, semakin besar peluang mendapatkan pengabulan. Makanya nggak ada lagi jemaah Nurul Mawaddah yang berdoanya tuh ngasal. Berdoa tuh harus ditulis. Ya, berharap kepada Allah. Tulis apa yang kita mau, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita punya sesuatu, kita tulis. Semakin kita banyak berdoa, semakin mantap tauhidnya. Oke? Nah, jadi banyak orang yang mau melakukan apa-apa tuh langsung ingat, oh nanti aku minta tolong kawanku lah, oh aku minta tolong temanku lah, oh aku nanti minta tolong Kak Leni lah, langsung ke manusia. Kalau tidak diiringi dengan doa, maka tauhidnya bermasalah. Jadi saya bilang, kita doa tuh kadang-kadang bukan karena kita perlu aja, tapi untuk menunjukkan betapa kita menghambanya kepada Allah. Sama dengan istighfar. Rasulullah itu tidak salah.
tidak berdosa. Memang pernah Rasulullah salah dan dosa. Tapi bedanya Rasulullah kalau salah langsung Allah ingatkan. Kalau kita salah tidak langsung Allah ingatkan. Kalau lalai terus akan datang musibah. Kalau Allah ingatkan dalam bentuk cobaan. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu setiap salah langsung turun wahyu. Setiap salah langsung turun wahyu. Dijamin masuk surga. Beliau pun baginda Nabi sudah yakin bahwa beliau masuk surga. Tapi kenapa beliau juga istighfar terus? Aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Kenapa masih mohon ampun? Bukankah baginda Nabi sudah dijamin masuk surga? Karena menghamba kepada Allah. Sama dengan kita doa. Ada keinginan, kita doa ajalah. Kenapa kita menghamba kepada Allah Azza wa Jalla? Sama dengan minta maaf. Saya minta maaf, saya punya salah. Bude punya salah dengan saya. Bude nak juga minta maaf. Dengarlah saya pengajian. Kata Ustazah Nela, kalau orang tak minta maaf, kita yang maafkan. Kita yang minta maaf. Kalau orang tak negur, kita yang negur. Kalau orang tak chat kita, kita yang chat. Kadang-kadang marah dengan ustazah. Saya terus yang disuruh ngalah, ya kan? Kenapa kita nih harus mengalah? Karena kita orang yang berilmu, ya kan? Maka bude yang salah nih. Saya minta maaf kepada bude. Apa tujuan saya minta maaf? Bukan berarti karena saya salah. Pertama, saya ingin menurunkan ego bude. Supaya bude tidak marah berlebihan kepada saya. Yang kedua, bentuk saya lebih beriman. Ini contoh aja ya bude ya. Satu level dibanding bude. Makanya saya minta maaf. Sama dengan istighfar. Salah nggak salah istighfar aja lah. Tujuannya supaya kita menghamba kepada Allah. Itulah doa. Kadang-kadang kita doa itu untuk menunjukkan bahwa kita berharap pertolongan Allah Azza wa Jalla. Banyak hidup ini kita perlu ditolong. Anak masuk sekolah, tak jelas mau kemana. Udah dimasukkan pesantren, ada uang, dia yang mau kabur. Dia yang pengen pesantren, uang tak ada. Banyak teman-teman saya pengen pesantren, dia cerita dulu aku pengen pesantren tapi mak bapak aku nggak ada uang, nggak jadi masuk. Yang masuk keluar malah kabur-kabur, ya kan? Mau ngurus surat-surat susah. Hati-hati ibu yang mengalami kesulitan dalam hidup, mau ngurus surat-surat susah, mau masukkan anak sekolah susah, mau masukkan anak pesantren keluar-keluar, ya itu hati-hati. Bisa jadi doanya kurang atau melakukan dosa. Dosa itu ada efek ya bu. Dosa itu efeknya nggak cuma ke akhirat ya bu. Oh kalau kita dosa kita dicuci, enggak bu. Sulitnya hidup kita, kemudian kendala terus urusan dunia kita. Ya apa-apa tuh terkendala terus. Mau pergi ke sini macet, mau pergi ke sini ban bocor, mau ngurus surat-surat susah. Itu bisa jadi karena dosa kita. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia menyatakan di antara efek dosa sulit dunia kita. Kalau ada pernah ngerasain sulit dunia, salah satunya adalah perbanyak istighfar. Sulit aja udah. Sulit aja udah. Kadang-kadang kita tengok orang kok kalau dia yang ngomong cepat betul ya. Aku udah nganga-nganga 2 jam di sini, nggak ada aku dihargai misalnya gitu kan. Habis aja sulit dunia kita. Dosa itu bukan nggak berefek. Dosa itu ada efek. Salah satunya adalah sulit dunia kita. Apa yang kedua? Kata Ibnu Qayyim, kalau kita melakukan dosa, selain sulit di dunia kita, resah hati kita, resah aja nggak jelas. Kenapa ibu resah? Resah-resah aja nyo nggak jelas. Pokoknya nggak tenang aja hidup nih. Ada masalah nggak? Nggak ada loh. Resah aja nyo. Bisa jadi karena dosa. Jadi dosa itu tidak hanya kita rasakan di akhirat, di dunia saja kehadiran dia sudah terasa. Karena ingat ada satu dalil yang tidak bisa kita pungkiri. Intan surullah yansurukum wa yusabbis akadamanakum. Orang kalau udah dekat dengan Allah, rajin zikir, menyembah Allah, minta pertolongan Allah, Allah nggak pengen dia kemana-mana, Allah nggak pengen dia kenapa-napa. Makanya orang beriman biasanya Allah mudahkan. Oke, kalau bicara dosa berubah. Tadi senyum aja, nah ini merengut aja semuanya. Nggak ada lah, ibu-ibu nih nggak ada dosanya, dikit aja, dikit-dikit kepo-kepo, tapi nggak lah, Nurul Mawadah nggak ada lagi kan? Insyaallah nggak ada lagi kan? Nggak ada kepo ya, berkat bibi kan nggak ada kepo-kepo lah, kepo dengan hafalan aja lagi ya, fokus dengan diri sendiri.
Dia kan hidup gitu aja. Kerjakan tanggung jawab kita. Yang bukan urusan kita jangan kita kerjakan. Yang kita nggak tahu tentang orang jangan kepo. Kalau kita tahu ingatkan. Kalau kita salah minta maaf. Kalau orang salah maafkan. Kalau kita diceritakan abaikan. Orang lain ngajak kita menceritakan orang, ajak cerita kepada hal yang bermanfaat. Ya udah sesimpel itu ya. Allah hidup ini simpel banget. Cuman kenapa ya banyak orang pusing, saya pun bingung ya. Kebanyakan pusing itu karena mengerjakan hal yang bukan bagian dia. Yang bukan bagian kita jangan kerjakan. Kerjaan orang jangan komentari. Semua di RT, di pengajian, ya di kantor, urusan 17 Agustus nanti. Jangan ambil kerjaan orang. Panitia sih diomongkan aja, Wak bukan siapa-siapa. Iya kan? Tapi enaknya Ustazah. Apa Bude? Kalau kita bedanya kita punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Waktu di rapat pun kita lebih banyak diam ya Ustazah. Ya takut Iya. nanti salah ngomong. Kita Iya. kan udah mengetahui. Iya. Di dalam masyarakat, contohnya acara-acara 17 Agustus, kita yang mengetahui ini, kita yang harus apa namanya? Kita yang harus memaklumi orang. Iya. Itulah bedanya. Itu beda. Itu terasa setelah belajar. Mengetahui ini nanti ngumpul-ngumpul. Orang itu kan belum mengetahui. Jadi kita yang harus memaklumi orang tuh. Iya. Aku pernah juga ngumpul-ngumpul malam apa kemarin waktu ada panitia, aku diundang juga. Apa kata Ibu RT? Untung nggak Bude datang sini tadi. Aku nggak banyak komen. Aku memang nggak mau komen orangnya karena urusan-urusan kayak gitu tuh Ustazah. Akunya kayaknya gimana ya? Nggak mau ikut gitu loh. Cuman kalau untuk mengasihkan solusi yang baik sama orang tuh, misalnya kita sebagai panitia nih sebenarnya nggak usah lagi dengarkan kiri kanan omongan orang. Saya sebagai orang tua di sini terima kasih atas partisipasi orang tuh yang sudah capek-capek mengurus ya. Kita di belakang komen-komen kan nggak boleh gitu Ustazah. Jadi kita yang mengetahui, kita yang memaklumi. Awak mau ngasih saran gimana lagi orang tua nanti salah-salah ngomong. Jadi kita nggak diam jadinya. Hanya 1-2 kata aja kita yang apa? Yang memberikan masukan yang baik gitu maksudnya. Berarti itulah bedanya kita yang ikut pengajian dengan yang tidak ikut pengajian. Iya. Bersyukurlah kita yang Pengajian. ikut pengajian. Dan sudah bertahun-tahun. Iya. Itu sih Ustazah Taroi. Lihat-lihatan ya. Kita yang memaklumi. Oh iya. Kita yang harus memaklumi orang. Iya. Iya. Itulah Ustazah. Jadi kalau tadi Bude bilang beda setelah belajar, mungkin dulu sebelum belajar ngegas juga Bude. Ngegas juga. Terus jujur, siap Bude. Oke, kurang sabar ya. Capek, di komen lagi katang duit kita yang keluar. Karena panitia kan kayak gitu. Kita di komen dari belakang lagi. Oke. Kita dulu waktu Bude masih muda jadi panitia aktivis, duit kita malah yang keluar. Orang ngomongin kita, nggak ngerti ilmunya kita ngegas. Iya. Kalau sekarang kan udah ngerti ilmunya, bahwa usaha kita akan dibalas oleh Allah. Udah ngerti ilmu tawakal, bahwa setiap kebaikan kita udah dibalas oleh Allah. Udah ngerti ilmu tawakal. Tadi kalau Bude bilang, kalau kita udah mengaji ini memang agak lain ya Ustazah. Agak lain ya Ustazah. Kita kalau ngumpul-ngumpul itu ngomong yang penting aja. Kalau ada masukan kita ngomong, bagian kita yang penting kita kerjakan, bagian orang nggak kita komentari, kan gitu ya. Itu bukan kata kita saja, tapi memang dalam dalil dikatakan hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Pasti beda Bu. Orang yang menuntut ilmu dengan orang yang nggak belajar ilmu tuh pasti beda. Mana mungkin bisa sama? Orang yang nggak belajar ilmu nggak ngerti konsep tawakal. Orang yang nggak belajar ilmu nggak ngerti konsep sabar. Orang yang nggak belajar nggak ngerti dia, oh kalau aku diomongin orang nggak apa-apa, yang penting aku baik-baik, kalau aku salah aku perbaiki, kalau nggak aku salah aku abaikan. Orang-orang yang nggak berilmu, kalau dia difitnah sedikit pasti dia akan klarifikasi, senggol, bacok, marah-marah. Dia digosipin sedikit pasti dia nggak akan tidur 3 hari 3 malam. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dia ngerti cara berserah, dia ngerti konsep tawakal. Palingan nggak lama ntar juga dia diem, kayak gitu kan. Nah itu pasti beda. Sikapnya kita lebih sehat. Tapi memang saya baik jamaah online maupun offline saya bilang, Ustazah saya nggak disapa sama tetangga saya, kita yang nyapa. Saya nggak di chat, kita yang chat. Saya nggak ditengok, kita yang nengok.
Saya dikunjungin oleh kakak saya, kita yang ngunjungin. Loh kenapa begitu Ustazah, kami terus? Karena kita berilmu. Kalau kita menegur dia buang muka dah. Kalau kita menegur dia buang muka, ingat yang diukur adalah perbuatan kita, bukan respon orang kepada kita. Yang penting kita melakukan, melepaskan kewajiban aja, Bu. Boleh ngomong dalam hati, saya tegur ibu buang muka. Sebenarnya aku nak mau negur kau karena ustazah yang nyuruh, makanya aku tegur. Itu pun nggak apa-apa, Bu. Menegur saya di buang muka aja tegur juga. Kalau dia udah buang muka enggak, maksudnya kalau ketemu anggu gitu. Nggak ada masalah, gitu ya. Jadi kenapa kok harus kita yang melakukan? Karena kita orang berilmu. Kenapa saya suruh? Kadang-kadang ustazah kakak saya begini, adik saya begini. Saya udah bilang, kalau kita berkeluarga ini, rambut boleh sama hitam. Tapi bisa jadi abang kita enggak pengajian. Bisa jadi kakak kandung kita enggak ikut pengajian. Siapa yang harus ngalah? Kita. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Wah ustazah nih kami terus yang ngalah. Ya enggak mungkin sama. Kan lebih baik, lebih gampang kita ini merubah diri kita dibanding merubah orang lain untuk sesuai dengan kita. Dulu mungkin tadi Bude bilang dulu mungkin kalau diomongin orang itu kita agak emosian gitu ya. Sekarang udah lebih santai. Sekarang udah lebih slow gitu ya. Itu karena ilmu, nggak ada lagi yang lain. Ibaratnya aplikasinya udah beda walaupun handphonenya sama. Ini kan bentuknya sama aja dari dulu ya kan, Bude kan. Tapi softwarenya udah beda. Isi aplikasinya itu udah beda. Ya udah mulai nggak mau ngomongin urusan orang. Udah dimulai kita nih panitia. Panitia itu kan kegiatan sosial. Dia nggak dibayar kan? Diomongin orang juga. Yang ngomongin siapa? Orang yang tak berilmu. Yang orang yang diomongin kalau dia berilmu dia akan santai. Kalau dia nggak berilmu dia akan ngegas. Sama aja, betul sama aja. Semua tempatnya ada masalahnya, Bu. Di pengajian ada masalah, di arisan ada masalah, 17 Agustus ada masalah. Tapi kalau mak Nul Mawaddah enggak ada masalah. Masalah pan yang saya. Pan yang menghafal. Gitu kan? Tapi bayangkan betapa tenangnya kita kalau kita hidup dengan gaya baru dan ilmu baru. Dia omongin orang, kita udah bisa ngabaikan. Karena bagi kita yang penting itu bukan kata orang, tapi apa kata Allah tentang kita. Lah kalau kita salah juga nggak apa-apa, ubah aja. Iya kan? Gitu. Dia akan beda. Karena Bu, setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda. Punya kondisi ilmu yang berbeda. Jadi kita harus paham, seperti Bude bilang. Berarti kita harus paham orang saja. Iya, kita maklumi. Oh, sampai di situlah dia. Oh, memang emosian lah dia. Oh, mungkin dia nggak belajar sehingga dia jadi kayak gitu. Mungkin abang kita suka marah-marah. Ya kita memahami. Nggak bisa. Masa saya terus yang paham? Ya kenapa kita belajar? Tentu kita yang harus paham. Oke? Ya silakan. Kalau ini misalkan kayak bapak di komplek lagi duduk, kita lewat kan kita nyapa, tapi kita nggak lihat muka dia, kita senyum muka dia nggak apa itu. Jangan kita nggak lihat muka dia, cuman nunduk aja senyumnya sambil lewat. Ustazah, saya ke bapak-bapak, ya kan? Saya lewat di depan bapak-bapak lawan jenis. Saya nyapa ini, gitu ya. Pak, tapi saya nunduk. Nggak lihat muka, nggak apa-apa. Malah itu bagus, itu ghaddul basar. Itu namanya tundukkan pandangan. Itu nggak sombong, itu akhlak. Kita lewat di depan orang, nih katakan nih bapak-bapak, ibu-ibu. Saya lewat dari sana ke sini, pernah saya lihat muka ibu satu-satu? Itu akhlak, malah nggak boleh lihat, tundukkan pandangan. Saya kan terlambat terus kan. Kalau nggak terlambat kan bukan saya namanya kan. Jadi santailah kalian nih, ya kan? Jadi pas datang, saya ada lihat muka ibu-ibu nggak? Nggak ada. Izin Bu, saya masuk aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bude bilang assalamualaikum pula. Ya, assalamualaikum. Saya duduk. Saya tundukkan pandangan kan? Nggak apa-apa. Itu namanya ghaddul basar. Kemarin ada yang nanya, Ustazah, karena ceramah Ustazah, tabassamuka fima akhaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Akhirnya suami saya senyum kepada alam semesta.
Setiap ketemu cewek senyum dia. Setiap ketemu perempuan senyum dia. Nggak gitu juga bestoy. Tabassamuka fima akhaka sedekah. Sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Tapi al khaira inda maqamiha. Pada tempatnya juga. Nggak boleh kepada anak gadis orang kita senyum terpesona. Beda. Laki-laki ketemu perempuan bukan senyum. Tundukkan pandangan. Jangan tatap matanya. Tunduk. Ghaddul basar. Kok diam? Sebaliknya begitu juga. Perempuan kalau nengok laki-laki bukan mahram, ghaddul basar. Tundukkan pandangan, jangan mentang-mentang senyum. Sedekah, senyum terus sama alam semesta dan seisinya. Kan terpesona. Nggak bisa, ghaddul basar. Mantap, kawan bombong. Iya. Tafadhal. Tauhid itu gimana Ustazah? Cara mendudukkan tauhid. Apa Bu? Cara kita mendudukkan tauhid. Cara mengamalkannya. Mendudukkan. Mengamalkan berarti. Lagi roya cara mendudukkan. Oh. Tauhidnya ya. Iya, caranya dengan action, dengan teknis. Prosedur operasionalnya kayak tadi. Contoh apa tadi? Yang pertama adalah jangan menyembah selain kepada Allah. Prosedur operasionalnya tadi kan udah saya bilang. Misalnya nih, kalau mau sholat subuh persiapkan, kan gitu ya. Itu bagian tauhid Bu. Teknisnya kayak gitu Bu. Jadi tauhid itu bukan di awang-awang dipikirkan Allah itu maha satu, Allah itu cuma satu. Tidak. Teknis itu tauhid itu soal cara juga. Misalnya nih kita ingin menyembah Allah secara 100%. Kita bangun lebih awal, pakai baju yang lebih oke, gitu kan ya. Bangun, mandi, kita berdoa menjelang adzan subuh, cari tempat-tempat mustajab doa. Kan itu cara tauhid yang benar. Harus dilakukan. Tauhid itu bukan dalam hati ibu duduk, ibu ngangguk-ngangguk, zikir doang, bukan. Sama dengan tadi saya bilang. Bahwa tauhid itu adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Caranya gimana? Ketika ibu minta pertolongan dengan manusia, ibu jangan lupa berdoa. Doa inilah tauhid. Doa itulah cara ibu mengamalkan tauhid. Kalau ibu hilangkan doa, maka ibu berarti minta tolongnya dengan manusia, bukan dengan Allah. Dari tadi itu teknisnya. Jadi tauhid itu bukan sekedar udahlah didiemin kayak gitu ya, diem tauhid, membayang-bayangkan Allah itu maha satu. Tidak. Tapi memang kalau kita butuh pertolongan manusia, kita doa. Menghadap Allah kita rapi, sholat pada waktunya, berharap hanya pada Allah. Itulah tauhid. Kalau doa nggak yakin berarti tauhidnya nggak benar. Jadi doa mesti kita yakin. Orang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Apa Bu? Udah ngerti sekarang? Doa kita, itulah tauhid. Kalau ibu berusaha saja, banyak orang-orang sekuler, dia berusaha aja, dia percaya dengan usahanya, dia nggak sholat, itu tauhidnya rusak. Banyak kan, direktur, manajer nggak sholat dia usaha aja, masuk sana, masuk sini, pakai orang dalam, lalu dia nggak sholat, dia nggak berdoa, tauhidnya rusak. Bisa nggak hidup kayak gitu? Bisa aja, tapi nanti akan ada musibah. Masuk sekolah ini pakai orang dalam. Masuk sekolah ini pakai orang dalam. Masuk sekolah ini bayar. Bisa tanpa tauhid kita hidup. Tapi lama-kelamaan akan ada musibah. Maka untuk mengimbanginya doa. Dan doa itu harus yakin, tidak bisa agak-agak. Ya, harus kita percaya. Oh, kata orang sudah divonis meninggal, mati, doa aja. Semoga Allah panjangkan umur kita. Kalau doa masih mikir-mikir, berarti tauhidnya masih bermasalah. Kok diam? Merenung. Baju kita kan mungkin bisa tuh. Wah, teringat juga basuh. Iya banyak soalnya. Iya. Karena baju itu untuk sholat aja atau mengaji ini sama tuh pahalanya Ustazah.
Yuk, gimana bahasanya coba? Jadi ibadahnya tuh pengajian ini termasuk ibadah bagi. Termasuk Baju kita pakai dulu saja. ya, atau untuk sholat aja. Pas kita sholat aja. Menjadi saksi. Hitung hisapnya. Menjadi saksi. Nah, Baju kita. Maksudnya baju dihitung hisapnya. kan di akhirat kata Ustaz kalau ceramah kan baju ini apa baju kita ini hisapnya ada di akhirat jadi saksi. Nah, menjadi saksi. Oh. Paling tidak katanya sekali dibuat untuk ibadah. Maksudnya ibadahnya itu sholat atau pengajian ini sama. Oh. Semua yang kita kenakan nanti akan menjadi saksi di yaumul hisab untuk menjadi saksi amal kita. Apakah kita baca Quran, kalau sholat misalnya, mukena yang kita pakai akan menjadi saksi. Ya, untuk membela kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Termasuk saat kita baca Quran. Termasuk saat kita pengajian. Ya, itu akan menjadi saksi apa yang kita kenakan. Tapi ini dalil bukan menyatakan kalau gitu banyak-banyakkan baju ganti-ganti biar banyak saksi, bukan. Ya, diimbangi. Karena terlalu banyak baju nggak dipakai bukan jadi saksi. Dia yang akan membakar kita. Mubazir, harta kita akan menjadi alat bakar kita. Na'udzubillah. Dan jadi saksi itu aja bajuin apa pokoknya. Kan tidak semuanya kita pakai untuk sholat, untuk pengajian. Iya. Kalau baju kita pakai untuk maksiat, dia akan menjadi saksi bahwa dia kita pakai maksiat. Kalau baju itu kita bawa untuk ibadah, dia akan menjadi saksi bahwa dia kita bawa ibadah. Tapi kalau sekedar kita pakai tidur, kita pakai cuma nonton, itu mubah, maka tidak ada dosa di situ. Karena kalau sholat kan selalu berdaster. Tidak mungkin pakai ini panas kan. Kan pakai mukena. Iya. Sholat kan pakai mukena. Jadi kan bajunya tuh Nggak apa-apa, nggak masalah. Ngaji gini Nggak masalah, nggak masalah. Oke? Terakhir, yang pertama tadi tidak ada ibadah melainkan kepada Allah. Tidak ada pertolongan melainkan kepada Allah. Tidak ada pertolongan melainkan pertolongan. Terakhir yang ketiga, udah jam 11.43, bahwa fakta atau makna dari kalimat La ilaha illallah, tiada pujian melainkan hanya memuji Allah Azza wa Jalla. Makanya memuji manusia itu jangan berlebihan. Bang, engkau ni belahan jiwaku bang. Kalau tak ada engkau entah cemana hidupku ni bang. Karena engkau lah aku bisa hidup dengan tenang. Kalau enggak ada engkau bang, aku tak tenang. Hati-hati, ini tauhidnya problem, tak boleh. Ya, memuji manusia berlebihan. Aku ingin mati di bangkuanmu bang. Jangan, mati itu saat baca Quran. Mati itu saat majelis taklim, bukan mati di pangkuan mu. Kayak gitu. Dek, kalau nggak ada engkau apalah jadinya hidupku nih dek. Engkau sungguh mempesona, belahlah dadaku. Makanya kenapa nyanyi itu dikurangi. Coba tengok lirik lagu tuh, semuanya isinya lebay. Yang pantasnya untuk Allah pakai untuk manusia. Kaulah darahku, nadiku, semualah, nggak ngerti saya. Makanya kenapa menyanyi-nyanyi itu dikurangi. Menyanyi-nyanyi itu ndak usah lah lagi. Isi nyanyi itu semuanya menghamba pada manusia. Berlebihan betul isinya itu, yang patutnya untuk Allah dipakai untuk manusia. Coba perhatikan lirik-lirik lagu. Iya Zah, aja jawablah sendiri tuh. Mau protes boleh, lawan kita, berantuk kita, berkelahi kita sekarang nih, boleh nih. Makanya lagu-lagu itu kan banyak yang membuat kita itu merusak tauhid kita. Bukan berarti murtad, bukan. Tapi rusak kan. Kaulah belahan jiwaku, aku tak bisa hidup tanpamu. Kaulah bulan, kaulah bintang. Karena engkaulah sejatuh-jatuh. Apalah, nggak ngertilah saya. Itu kan kalimat yang untuk Allah. Iya kan? Aku tak bisa hidup tanpamu. Ya, bila aku mati aku juga mati kau. Oh ya, apalah, ngomong matilah, nggak ngerti saya. Nah itu kan, itu hati-hati dengan liriknya. Itu bisa merusak dan merusak mindset kita juga. Nah makanya jangan memuji manusia berlebihan. Ya, jangan memuji manusia berlebihan. Yang perlu dipuji itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla.
Kita nggak tenang tanpa dia, aku nggak tenang. Padahal nggak tenang kalau nggak zikir, nggak tenang kalau nggak tawakal, nggak tenang kalau nggak berserah diri kepada Allah. Jadi iniin lah. Tapi kalau diarahkan untuk, kadang-kadang ada yang nanya, tapi lagu itu kami arahkan untuk Allah, kami melagu, tapi dalam hati kami ada Allah, cemana saja? Tak tahu saya jawab itu. Iya kan? Karena lagu itu memang dibuat untuk manusia. Memuji manusia tuh, Masya Allah, bude cantik sekali. Tapi tak mungkin lagu, Masya Allah, ya kan? Repot juga ya kan? Masya Allah, puji Allah dulu, baru puji manusia. Puji Allah dulu, baru puji manusia. Oke? Nah, lagu religi, kalau lagu religi kan tauhid, mengarah kepada Allah, dia jadi nggak apa-apa. Makanya hindari ya, yang masih joget-joget tuh, jangan berjoget-joget juga lagi. Nah, ada lagi ya, baik. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kalau apa gunanya hidupku kalau tidak untuk pokoknya nggak ngerti lah saya. Pokoknya kayak gitulah. Ya kan? Apa hidupnya? Aku nggak akan bisa hidup tanpamu. Apa jadinya aku tanpa kehadiran dirimu, gitu kan? Ya Allah, itu kan untuk Allah itu. Itu kan untuk Allah itu kan. Apalah artinya hidup kita ini kalau Allah nggak bantu kita, kalau Allah nggak nolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma halim alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والأحياء عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجر والكسل ونعوذ بك من الكفر والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا. اللهم نعوذ قلوبنا بتلاوة القرآن وثبت أقدامنا بالقرآن. اللهم اشكر إخواننا المجاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah acara pengajian kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang telah Ustazah berikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa kami amalkan pada diri kami sendiri dan keluarga. Begitu juga kehidupan kami di dalam bermasyarakat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, thank you ya yang sudah nemenin aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Klik foto pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Teman-teman yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku. Nah, nanti ceramah-ceramahnya aku akan aku tampilkan ke channel aku ya. Teman-teman subscribe aja channelnya. Semoga bisa kita berteman di kanal channel juga ya. Cek ribuan video yang telah aku buat. Nah, ini dia nih. Kalau kita diem dia nggak mau nih TikTok. Oke. TikToknya nggak bisa kalau nggak bergerak, jadi harus bergerak. Dia minta verifikasi, katanya apakah benar ini Anda? Aku jawab yes, I am. Thank you ya teman-teman ya yang baru mampir. Siap Mbak Dewi. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video dari aku ya. Dan yang terlambat, teman-teman boleh ke channel, nanti video ini akan aku tampilkan ke channel ya teman-teman. Iya, sehat ya semuanya. Nah, jazakumullah khair. Sama-sama. Terima kasih juga yang udah nemenin aku di channel ini ya. Oke, thank you semuanya. Siap Kak Minar. Siap ya Mbak Mimin, jazakumullah ya teman-teman semuanya. Ya nanti ada kajian lagi. Aku bisa live kalau nggak ada anak-anak ya. Kalau aku nggak live berarti tandanya masjid atau majelisnya tidak bisa live. Karena nanti kena ini kita, selagi masih bisa live aku tetap live. Oke. Channelnya channel YT, itu nama aku Ustazah DR Nelaluki. Gabunglah di sana. Di sana ada banyak banget video-video ceramah-ceramahnya aku. Karena video ceramah panjang nggak bisa dimasukin ke TikTok ya. Jadi ceramah panjang ini aku masukin ke channel. Thank you ya teman-teman semua. Kita tutup dulu. Thank you udah tap layar, yang udah nge-give, yang udah share tautan. Sehat-sehat selalu teman-teman di sana. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir di kanal aku ini. Semoga bisa bermanfaat ya pertemuan kita ya. Terima kasih. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nelaluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you Kak. Ya Mbak Yang, bye bye. Jazakumullah ya teman-teman ya. Aku tutup dulu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di live berikutnya sekitar jam 2 lewat di waktu Indonesia Barat. Kalau nggak ada anak kecil ya. Oke, bye-bye. Makasih ya.